Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 19. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat, ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 19 yang menyajikan tentang kesaksian Stefanus. Setelah Stefanus ditentang dan ditangkap, ia bersaksi di hadapan mahkamah agama. Sewaktu Stefanus bersaksi di hadapan mahkamah agama, ia berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.'" Kemuliaan yang dibicarakan dalam ayat 2 ini mungkin adalah kemuliaan yang terlihat, seperti ketika awan dan api tertampak oleh orang-orang Israel dan memenuhi kemah dan bait. Allah Maha Mulia yang sedemikianlah yang telah menampakkan diri kepada Abraham dan memanggilnya. Kemuliaannya adalah daya tarik yang sangat besar bagi Abraham, yang memisahkan, menguduskan dia dari dunia kepada Allah. Juga adalah dorongan dan tenaga yang sangat besar yang memungkinkan dia mengikuti Allah. Dalam prinsip yang sama, Allah memanggil kaum beriman perjanjian baru dengan kemuliaannya yang tidak terlihat.
Pengajaran Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dimulai dengan perkataan mengenai Allah yang mulia menampakkan diri kepada Abraham. Kita tidak tahu dari mana Stefanus mendapatkan pengertian ini, karena dalam kitab Kejadian tidak dikatakan bahwa Allah yang mulia menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi Stefanus mengatakan bahwa ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, dia menampakkan diri sebagai Allah yang mulia. Meskipun kita tidak tahu dari mana Stefanus mempelajari hal ini, kita percaya bahwa perkataannya dikatakan menurut inspirasi Roh Kudus. Oleh karena itu, berita Stefanus dimulai dengan Allah yang mulia memanggil Abraham. Perkataan Stefanus tentang Allah yang mulia itu sesuai dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Dalam surat kirimannya yang kedua, Petrus memberitahu kita bahwa Allah dengan kemuliaannya telah memanggil kita kepada kemuliaannya. Karena kita telah dipanggil oleh kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, maka akhirnya kita menerima Tuhan Yesus, memahami bahwa Dia itu lebih baik daripada apapun dan siapapun. Evaluasi dari Kristus ini menunjukkan kemuliaan. Saudari, Allah yang mulia memanggil Abraham, dan Abraham ditarik dan ditangkap oleh kemuliaan itu. Prinsipnya sama dengan kita pada hari ini. Kita semua telah ditangkap oleh Tuhan dengan kemuliaannya yang tidak kelihatan. Kita telah ditangkap oleh kemuliaannya dan kita tidak dapat melarikan diri. Stefanus melanjutkan berkata tentang Abraham. Lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Kelihatannya Abraham yang melakukan perjalanan ke Kanaan, tetapi sebenarnya Allah yang memindahkannya ke tanah permai. Ayat 5 dan 6 Stefanus melanjutkan, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi miliknya dan milik keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Negeri asing dalam ayat 6 adalah Mesir dan penganiayanya mengacu kepada orang-orang Mesir. Kata mereka mengacu kepada keturunan. Menurut ayat 6, keturunan Abraham ini akan dianiaya selama 400 tahun. Ini berbeda dengan Galatia pasal 3:17 yang membicarakan tentang 430 tahun. Ini adalah panjangnya waktu yang dihitung dari saat Allah memberi janji kepada Abraham dalam Kejadian 12 sampai pada saat ia memberikan hukum Taurat melalui Musa dalam Keluaran pasal 20. Periode ini dianggap oleh Allah sebagai saat bangsa Israel tinggal di Mesir. 400 tahun yang disebut dalam Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 dihitung dari saat Ismail mengolok-olok Ishak dalam Kejadian pasal 21 sampai pada saat bangsa Israel keluar dari tirani Mesir dalam Keluaran 12. Inilah periode keturunan Abraham menderita penganiayaan dari orang-orang bukan Yahudi. Di ayat 14 sampai 15, Stefanus membicarakan tentang kepergian Yakub ke Mesir. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Kita harus membandingkan bilangan 75 dalam ayat 14 dengan bilangan 70 dalam Kejadian 46 ayat 27 dan Keluaran pasal 1 ayat 5. Stefanus mengutip jumlah ini dari Septuagint yang menyebutkan 5 keturunan tambahan dari Yusuf dalam Kejadian pasal 46 ayat 20. Maka dia menyebut jumlah keluarga Yakub yang datang ke Mesir adalah 75, bukan 70. Di ayat 18, Stefanus mengatakan bahwa tampil seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Kata lain di sini dalam bahasa aslinya berarti berbeda dalam karakter. Raja yang ditunjukkan di sini bukan hanya raja yang lain, bahkan raja yang berbeda karakternya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh melihat teladan yang begitu baik, Tuhan, yang boleh kami ikuti. Tuhan, melalui teladan Stefanus, Tuhan, dia sungguh adalah seorang yang menjadi saksi-Mu yang hidup.
Tuhan, dia penuh dengan firman kebenaran. Tuhan, dan dalam dirinya ternyatakan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang demikian mulia, Tuhan yang telah memanggil Abraham, juga yang demikian memikat Stefanus. Tuhan, hari ini Tuhan Allah yang sedemikian mulia juga memikat kami. Tuhan, menarik kami, bahkan memanggil kami ya Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mendorong kami supaya kami boleh mengikuti Engkau, bahkan melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya terus perjelas mata batini kami. Tuhan, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menandingi kemuliaan-Mu. Tuhan, yang bisa memikat hati kami. Tuhan, walaupun dunia ini demikian semarak, demikian indah menurut mata jasmaniah kami, tapi Tuhan, terus bukakan mata batiniah kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu melebihi dari yang lain. Tuhan, dapatkan hati kami, sehingga di dalam zaman yang sedemikian ini, Tuhan, kami tetap mengasihi-Mu, mengikuti-Mu, dan melayani-Mu. Bahkan kami Kau pakai menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, bagi penyebar luasan-Mu, perkembangbiakan diri-Mu. Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Belas kasih kami terus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tanah Mesir menghamba tak kenal tenteram, sanubari yang malang tanggung berat dosa, ingin bebas cari ringan malah tambah berat. Kasian belum mendengar tanah permai, gunung megah ku tanjak di tengah siang bolong, sumber hidupku sesat tiada berputus, limpah ku dapat susu madu, lemak kurnia tak kurang di tanah permai berhuniku. Untung domba Paskah diberi tertebus darahnya, demi baptis lepas Mesir menempuh padang. Ada cobaan, ada tenaga atau liku jalan, tak beriman masuk tanah permai. Gunung megah ku tanjak di tengah siang bolong, sumber hidupku sesat tiada berputus, limpah ku dapat susu madu, lemak kurnia tak kurang di tanah permai berhuniku. Bersama duduk di surga Kristus yang mengangkat kuasa awang remuk redam Satan gemetar. Nama Tuhan memang jaya, Allah mau tak daya, menang mutlak pada tanah permai. Gunung megah ku tanjak di tengah siang bolong, sumber hidupku sesat